Horas Mejua-jua. Sedikit saya cerita tentang karnaval. Karnaval ini merupakan kelanjutan dari karnaval tahun lalu yang diadakan di Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan adanya karnaval ini diharapkan tidak hanya terpusat di Jakarta atau Tanah Jawa, tapi meluas ke seluruh Indonesia. Sebuah pilihan yang sangat tepat dari Presiden Republik Indonesia menentukan karnaval tahun ini di tepi Danau Toba. Karena memang alam Danau Toba begitu indah, magis dan memukau, dan ini layak sekali untuk di-share, untuk dibagikan, diberitakan tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia. Panitia inti memang lebih sedikit dibandingkan dari tahun lalu. Total panitia yang terlibat itu hanya sekitar 70 orang. Tapi kami mendapat bantuan yang luar biasa dari teman-teman di Sumatera Utara, 7 kabupaten di sekitar Danau Toba, terutama Kabupaten Simalungun dan Kabupaten Toba Samosir. Terima kasih teman-teman di Simalungun dan Toba Samosir, Pak Bupati Simalungun dan Pak Bupati Tobasa, juga para bupati yang lain di sekitar Danau Toba. Terima kasih banyak atas sambutan. Jadi kegiatan ini namanya Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba, dan sebenarnya ada 3 kegiatan inti. Ada panggung musik besok, terus kemudian ada karnavalnya sendiri tanggal 21 Agustus, dan ada festival-festival atau pesta-pesta rakyat, atau seperti kuliner, terus ada panggung musik rakyat. Nah, kegiatannya 3 inti itu. Nah, Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba, diantaranya kita nanti akan menampilkan kendaraan-kendaraan hias, dan banyak lagi di antara kendaraan hias itu penampilan dari beberapa komunitas-komunitas yang memang menampilkan kelokalan. Saya Wawan dari tim kapal hias untuk Karnaval Toba ya. Kita produksi untuk kapal hias itu sebanyak 5 unit untuk di karnaval kan. Kesulitannya adalah kita nyari bentuk kapal yang sesuai dengan desain yang kita harapkan. Tapi semaksimal mungkin sih kita bisa adjust itu dengan konsep yang kita mau. Konsepnya kapal adalah berbentuk cicak, karena cicak adalah salah satu ikon Batak. Karnaval Kemerdekaan tahun ini yang sudah terdaftar sampai sekarang peserta 3.429, dan kemungkinan masih bertambah lagi karena banyak dari warga di sini atau dari wilayah-wilayah di sini ingin mengajukan diri sebagai peserta. Kemudian provinsi yang sudah confirm dan akan segera datang adalah 19 provinsi. Ini kita akan menempuh jarak 3,5 km. Mobil hias yang sudah kita desain ada 9 mobil hias, di samping mobil hias dari provinsi-provinsi yang lain. Kita akan menggunakan 3 panggung. Satu adalah panggung start, kemudian di tengah ada panggung untuk penonton di Onan di Balige. Di panggung penonton itu kita akan mengundang Opung Doli dan Opung Boru yang mungkin tidak kuat berdesak-desak. Orang-orang tua kita berikan tempat duduk di situ. Kemudian juga saudara-saudara kita yang difabel yang menggunakan kursi roda dan juga yang menggunakan keret akan di situ, di samping beberapa tamu dan tokoh-tokoh dari sini. Memang Danau Toba ini telah menjadi prioritas dari Kementerian, 10 destinasi unggulan, dan ini sesuai arahan Presiden. Yang akan kita promosikan itu, yang akan kita promosikan keluar itu daerah yang masih persiapannya masih dini gitu. Istilahnya Danau Toba ini perlu kita lakukan pembenahan. Kita melihat bahwa Danau Toba ini salah satu danau yang nomor 2 terbesar di dunia.
Nah, ini yang menjadi langkah-langkah kita bagaimana Danau Toba ini kembali seperti masa jayanya yang lama. Untuk itu kita lakukan hari ini Pesona Danau Toba. Nah, ini salah satu cara kita mempromosikan Danau Toba. Kepada Menteri Pariwisata dan sekaligus kepada panitia, kepada Presiden Republik Indonesia yang dimana telah mempercayai Kabupaten Simalungun untuk acara baik karnaval yang begitu megah dalam rangka memperingati kemerdekaan Republik Indonesia ke-71 tahun. Tentu harapan saya ke depan acara ini bisa berjalan dengan baik dan seluruh kabupaten yang ada di Danau Toba ini bisa diakomodir sehingga merasa memiliki Danau Toba yang begitu indah yang kita cintain itu. Itulah harapan saya. Ya pastinya kita senang, itu kan intinya daerah kita diperhatikan sama pemimpin negara kita. Gitu. Harapannya setelah kunjungan Bapak Presiden kita, kalau mungkin ada entah investor atau memperkenalkan wisata domestik terlebih lagi gitu. Harapannya mudah-mudahan Toba menjadi lebih baik lagi, lebih maju lagi. Lokasi geostrategis ini juga harus kita manfaatkan dengan baik dalam rangka mengembangkan pelabuhan-pelabuhan yang ada, pelabuhan-pelabuhan kita. Ya, akan diperpanjang 2.250 meter, kita mesti mengakomodasi mungkin 737-500. Nah, kemudian samping itu jalan tol dari Parapat, dari Siantar, Kuala Namu, Siantar sampai kemari itu sepanjang 97 km itu akan segera dimulai tahun depan, dan itu memang agak lebih mudah karena 50 km lebih itu adalah tanah dari BTP. Jadi dengan demikian kita berharap jalan Medan sampai kemari akan selesai seluruhnya 2019. Satu. Yang kedua, tadi pembersihan lingkungan juga akan dilakukan, akan dievaluasi secara ketat mengenai keramba-keramba yang ada di sini, dan bersama itu juga tadi mengenai Toba Park Lestari juga akan dievaluasi, khususnya tadi mengenai truk-truk yang melebihi kapasitas yang merusak jalan, itu juga dia akan dibenarkan lagi. Kemudian HTI-nya harus dievaluasi, dan bila ini tidak bisa dipenuhi ketentuan-ketentuan ini, kita mengusulkan juga untuk dipertimbangkan untuk direlokasi. Kemudian menyangkut masalah yang berminat untuk membangun otorita tadi, baik itu dari hotel maupun convention center maupun lapangan golf, ada 3 pengusaha dari Medan yang sudah bertemu Pak Presiden. Mereka komited untuk membangun 5 hotel bintang 5, convention kelas internasional, dan juga lain-lain. Samping itu juga tadi Presiden ingin atau Ibu Negara ingin ada satu kebun bunga. Tadi Pak Menteri Pariwisata juga sudah sudah menyampaikan hal itu, dan kita berharap semua ini bersinergi. Nah, oleh karena itu sinergitas tadi kita berharap 2018 akhir atau 2019 awal pertengahan ini semua akan mulai ada kegiatan-kegiatan operasional dari pariwisata yang lama. Karena kita targetkan sekarang pariwisata itu bisa sampai kepada 1 juta, dari nanti Pak Anu menjelaskan. Tapi juga ingin tadi dijelaskan Pak Menteri, lapangan terbang Silangit yang tadinya diproyeksikan 150.000, sekarang sudah 180.000 orang per tahun yang datang ke situ, karena penerbangan Garuda akan daily flight. Sekarang Sriwijaya sudah 2 kali 1 hari, dan rata-rata 85% okupansi rate daripada penumpang. Saya kira overall semua tadi jalan, nanti detail Pak Menteri Pariwisata akan memberikan penjelasan.